Perkenalkan, saya Salwa Naura Kamila sebagai salah satu finalis Mawapres FKM UNER tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gemulai Gerakan Mengonsumsi Kedelai, Pemanfaatan Bahan Pangan Lokal Mengandung Isoflavon untuk Mengurangi Obesitas di Era Digital. Oke, mari kita mulai dengan latar belakang yang melatar belakangi adanya gemulai. Nah, era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi komunikasi dari media elektronik pada awalnya masih menggunakan sistem analog dan baru beralih ke sistem digital dengan ditandai oleh hadirnya transformasi produk media seperti e-book, internet, koran digital, library, e-shop, dan sebagainya. Masa ini juga sering disebut sebagai revolusi digital. Nah, aktivitas yang memanfaatkan kecanggihan teknologi meliputi pendidikan, sosial, budaya, olahraga, ekonomi, maupun politik. Selain banyak membawa dampak positif dalam percepatan kehidupan, dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa dampak buruk dalam kehidupan kita. Dampak buruk era digital juga hadir dalam berbagai aspek kehidupan, seperti manipulasi data atau informasi data di internet, pornografi, pergeseran budaya, penjajahan privasi, hingga perubahan gaya hidup yang kurang sehat, yang mana akan kita bahas selanjutnya. Nah, salah satu contoh dampak buruk dari adanya era digital, contoh nyatanya adalah obesitas. Obesitas sendiri merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energy intake dengan energi yang dikeluarkan atau energy expenditure dalam waktu yang lama. Nah, obesitas sendiri dapat terjadi karena banyak faktor, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, faktor psikis, faktor kesehatan, faktor perkembangan, dan juga aktivitas fisik. Nah, untuk faktor aktivitas fisik, kegemukan, dan obesitas terjadi akibat asupan energi lebih tinggi daripada energi yang dikeluarkan. Seseorang yang kurang aktif memerlukan kalori dalam jumlah sedikit dibandingkan orang yang aktivitas tinggi. Sedentary lifestyle atau tidak melakukan aktivitas fisik yang seimbang dan mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak akan cenderung mengalami obesitas. Obesitas merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh banyak masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data dari Riskesdas dan juga BPS menunjukkan bahwa angka kasus obesitas selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sendiri terdapat 11% kasus obesitas di Indonesia, lalu pada tahun 2013 naik menjadi 15%, lalu pada tahun 2016 menjadi 33% dan pada tahun 2018 meningkat hingga 35%. Nah, obesitas ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan faktor resiko terjadinya penyakit tidak menular lainnya. Nah, beberapa penyakit yang bisa muncul akibat dari adanya obesitas yaitu seperti diabetes mellitus, jantung iskemik, kanker, hipertensi, sleep apnea atau kematian mendadak sewaktu tidur, dan juga banyak sekali penyakit lainnya. Nah, selanjutnya mari kita masuk kepada pembahasan tentang kacang kedelai itu sendiri. Nah, kacang kedelai ini mengandung isoflavon, yang mana isoflavon adalah antioksidan alami. Isoflavon menurunkan penyerapan kolesterol dan asam empedu pada usus halus, menginduksi peningkatan ekskresi fekal asam empedu dan steroid. Isoflavon akan memberikan respon ke hati untuk mengubah kolesterol menjadi empedu sehingga dapat menurunkan kolesterol dan meningkatkan aktivitas reseptor kolesterol LDL tubuh, yang mana pada akhirnya kadar kolesterol tubuh akan turun. Nah, pada kacang kedelai sendiri mengandung 12 jenis isoflavon yang terdapat dalam bentuk glikosida, yaitu terikat pada molekul gula, dan juga dalam bentuk aglikon yang tidak mengikat molekul gula, yaitu daizin dengan 3 glikosida konjugasinya, yaitu daizin, asetildaizin, dan malonildaizin. Genistein dengan 3 glikosida konjugasinya, yaitu genistin, asetilgenistin, dan malonilgenistin. Dan glisitein dengan 3 glikosida konjugasinya, yaitu glisitin, asiglisitin, dan malonilglisitin. Nah, berdasarkan data-data yang telah dipaparkan sebelumnya, maka muncullah ide yang bernama Gemulai, yaitu gerakan mengonsumsi kedelai adalah sebuah gerakan yang mengajak masyarakat untuk membiasakan mengonsumsi kedelai dalam berbagai produk makanan sebagai upaya dalam mengurangi dan atau mencegah obesitas. Nah,
Gemulai merupakan gerakan lintas program, lintas sektor organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasan lebih dalam tentang Gemulai. Yang pertama, apa saja sih dasar hukum yang mendasari adanya Gemulai? Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Dan yang nomor 4 adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat ditujukan kepada masyarakat yang dihimbau untuk mengonsumsi makanan yang berbahan pangan kacang kedelai dalam rangka pencapaian penurunan angka prevalensi obesitas di Indonesia dengan sasaran antara lain masyarakat, terutama para pemimpin masyarakat atau adat, tokoh agama, kepala desa, dan perangkat pemerintahan desa. Kedua, kader-kader masyarakat dalam Posbindu PTM, pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK, dan atau kader-kader kesehatan pada bidang yang selaras. Yang ketiga, pekerja tenaga kesehatan. Yang keempat, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Yang kelima, pemerintah mencakup pemerintah daerah. Yang keenam, media massa. Yang ketujuh, pelaku dunia usaha. Dan yang kedelapan, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan internasional. Slogan dari Gemulai sendiri adalah "Ayo makan kedelai", yang mana slogan ini mengajak masyarakat untuk semakin sering mengonsumsi kedelai dengan banyak kebaikan di dalamnya. Masuk ke dalam sistematika pelaksanaan program, yang pertama yang harus dilakukan adalah pengesahan peraturan yang telah dirumuskan oleh Dinkes, Dispangtan, dan Dinkop. Nah, pengesahan peraturan atau kebijakan ini perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum program benar-benar dilaksanakan. Karena pengesahan peraturan dengan perumusan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait akan menghasilkan perencanaan yang matang sehingga program bisa dilaksanakan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, pelaksanaan program dibagi menjadi 3 kegiatan utama, yaitu sosialisasi, monitoring, dan juga iklan masyarakat. Nah, sosialisasi sendiri merupakan proses edukasi yang diberikan kepada masyarakat tentang penyakit obesitas. Melalui sosialisasi ini, masyarakat pada tingkat kelurahan akan diberikan pengetahuan terkait faktor-faktor penyebab obesitas, gejala obesitas, serta cara-cara untuk melakukan pencegahan yang perlu dilakukan meliputi pola makan yang teratur, serta aktivitas fisik yang harus dilakukan. Selain itu, pada sosialisasi ini juga akan diberikan himbauan terkait perlunya mengonsumsi kedelai dan berapa banyak kebutuhan senyawa isoflavon yang diperlukan oleh tubuh. Nah, masuk ke dalam kegiatan kedua yaitu monitoring akan dibagi menjadi 3 poin penting lagi yang disebut oleh 3P, pencatatan, pemantauan, dan juga perlakuan. Nah, pencatatan sendiri merupakan tahapan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mencatat masyarakat yang memiliki IMT di atas 25 berdasarkan pemeriksaan antropometri. Pencatatan ini dilakukan pada tingkat kelurahan yang datanya disetorkan ke puskesmas kecamatan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pemantauan. Masyarakat yang termasuk dalam daftar penderita obesitas akan mendapatkan pemantauan secara rutin setiap bulannya oleh tenaga kesehatan dari pihak puskesmas wilayah tersebut. Pemantauan dilakukan selama sekali dalam 1 bulan untuk melihat perkembangan dari pemeriksaan antropometri. Hasil pemantauan akan diinterpretasikan dalam grafik yang menunjukkan peningkatan atau penurunan IMT. Selanjutnya yaitu perlakuan, yang mana merupakan kegiatan pemberian makanan berbahan dasar kedelai secara gratis kepada penderita obesitas. Makanan tersebut diberikan bisa dalam bentuk mentah yaitu kacang kedelai, makanan setengah jadi, tahu atau tempe mentah, atau dalam bentuk makanan yang matang dan siap dikonsumsi. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga adalah iklan masyarakat, yang merupakan usaha dalam menyebarkan himbauan untuk mengonsumsi kacang kedelai yang disebarluaskan melalui media massa elektronik. Yang terakhir yaitu pihak-pihak yang terkait dalam program tersebut adalah pemerintah yaitu Dinkes, Dispangtan, dan juga Dinkop, lalu petani dan juga tenaga kesehatan.
Terima kasih sudah menonton video presentasi karya tulis ilmiah saya. Jangan lupa like video ini untuk mendukung saya menjadi finalis Mapres favorit FKM Unar 2023.